Halo semuanya, kenalin nama aku Fatia dan di video kali ini aku bakal bahas sesuatu yang sangat menarik dan juga relevan di era digital saat ini, yaitu sebagai mahasiswa atau orang yang bergelut di bidang teknologi, banyak dari kita beranggapan bahwa teknologi itu sesuatu yang teknis, berkaitan dengan coding, hardware, dan software. Tapi tahu nggak sih kalian bahwa di balik inovasi tersebut ada salah satu aspek yang sangat penting, yaitu komunikasi. Ilmu komunikasi itu bukan hanya sekedar berbicara atau menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih dari itu, dalam dunia teknologi, komunikasi mempunyai peran yang sangat luas. Komunikasi berperan sangat penting dalam proses pengembangan teknologi. Bagaimana sebuah tim dalam sebuah perusahaan bisa bekerja sama, bagaimana developer, desainer, dan project manager itu bisa berkolaborasi sehingga menciptakan solusi yang inovatif. Lebih dari itu, komunikasi berperan dalam penerapan teknologi, bagaimana sebuah produk dikenalkan ke khalayak publik, atau bagaimana pengguna memahami cara menggunakan teknologi tersebut. Jadi, dalam video kali ini kita bakalan explore apa aja sih peran komunikasi dalam dunia teknologi, mulai dari pengembangan, penerapan, hingga manajemen itu sendiri. Yuk kita bahas lebih dalam. Sebuah tim yang terdiri dari programmer, desainer, dan project manager itu tentunya punya keahlian dan peran yang beda-beda. Tapi salah satu keahlian yang sangat penting bagi mereka itu adalah bagaimana keahlian komunikasi sehingga dapat mencapai tujuan yang sama. Nah, fungsi komunikasi di sini adalah untuk menjembatani antara klien dan tim tersebut agar bisa menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan klien. Tapi apa jadinya kalau misalkan komunikasi tersebut tidak berjalan dengan baik? Nah, misalnya sebuah project manager itu gagal menyampaikan keinginan klien kepada programmer, maka hasil akhir aplikasi mungkin saja tidak sesuai dengan ekspektasi. Bisa juga ketika desainer dan programmer tidak berkomunikasi tentang bagaimana desain tersebut akan diimplementasikan, maka muncul masalah teknis yang menyebabkan aplikasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu contoh klasik dari komunikasi yang buruk adalah ketika programmer menyelesaikan pekerjaannya tapi ternyata tidak sesuai dengan desain awal sehingga memaksa tim harus bekerja kembali dari awal, menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga. Nah, berikutnya kita bakal bahas soal human computer interaction. Sesuai dengan namanya, ilmu ini berfokus tentang bagaimana komunikasi antara manusia dan teknologi atau komputer itu sendiri. Dalam dunia teknologi, human computer interaction ini menjadi landasan penting dalam merancang interface yang bisa dipahami dan dipergunakan dengan nyaman oleh pengguna. Prinsip-prinsip komunikasi visual digunakan untuk mengarahkan perhatian pengguna. Contohnya kayak penggunaan warna, icon, tipografi, dan tata letak itu bagian dari komunikasi visual yang dirancang untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan tepat kepada pengguna. Contoh interface aplikasi atau website yang paling user friendly itu kita bisa lihat pada aplikasi Google. Pada Google, interface-nya sangat sederhana dan minimalis dengan hanya satu kolom pencarian di tengah layar. Dan ini adalah bentuk komunikasi visual yang langsung mengarahkan pengguna untuk melakukan tindakan yang diinginkan, yaitu melakukan pencarian. Semua elemen di layar ditempatkan dengan tujuan yang jelas dan tidak membingungkan pengguna. Dalam proses pengerjaannya, tim desain ini bekerja sama dengan tim ahli human computer interaction dan menggunakan riset pengguna untuk memahami bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi. Mereka menggunakan prinsip yang baik untuk menciptakan pengalaman yang mulus dan menyenangkan bagi pengguna. Nah, berikutnya kita akan bahas soal komunikasi data. Data di sini itu termasuk jenis komunikasi di mana isinya adalah informasi-informasi yang diperlukan dalam proses pengembangan sistem. Dalam konteks komunikasi antar komputer, data bergerak dalam jaringan melalui protokol dan bahasa yang telah disepakati. Contohnya, dalam internet atau jaringan lokal, LAN. Komputer saling bertukar data menggunakan protokol seperti TCP/IP untuk memastikan bahwa informasi yang dikirim sampai dengan benar. Di sini data adalah bentuk komunikasi yang sangat terstruktur, disampaikan melalui berbagai layer dalam OSI model seperti transport layer, network layer, hingga application layer. Komputer berkomunikasi dengan cara ini untuk memastikan informasi dapat berpindah dengan aman dan akurat, baik dalam bentuk email, transfer file, atau streaming video. Kedua, komunikasi data juga terjadi antara komputer dan manusia, terutama dalam konteks analitik data dan visualisasi data. Dalam situasi ini, data mentah yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sistem operasional, situs web, atau aplikasi harus disusun dan diolah agar dapat dipahami oleh manusia. Untuk menyampaikan pesan atau wawasan dari data ini, kita menggunakan teknik visualisasi seperti grafik, diagram, dan dashboard.
Contohnya dalam dunia bisnis, tim manajemen atau marketing mungkin membutuhkan data tentang kinerja produk atau perilaku konsumen. Jika data hanya ditampilkan dalam bentuk angka, tabel mentah, akan sulit bagi mereka untuk menangkap pesan yang terkandung dalam data tersebut. Dashboard yang digunakan oleh platform seperti Google Analytics adalah contoh bagaimana data analitik disajikan secara komunikatif. Dashboard ini memvisualisasikan perilaku pengguna situs web dalam bentuk grafik garis untuk menggambarkan kunjungan harian, grafik batang untuk menunjukkan sumber lalu lintas, dan peta geografis untuk melihat dari mana pengunjung berasal. Visualisasi ini membantu tim marketing memahami tren, menentukan strategi promosi yang baik, atau bahkan menilai efektivitas kampanye iklan. Pada intinya, data yang diproses, dikirim, dan diproses oleh komputer itu adalah sebuah informasi yang penting bagi pengguna. Nah, untuk itu visualisasi data digunakan sebagai alat komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek yang gak kalah penting nih, yaitu bagaimana komunikasi ini berperan dalam cyber security. Di era digital saat ini, keamanan cyber itu menjadi prioritas utama sebuah organisasi atau perusahaan. Meskipun teknologi keamanan terus berkembang, salah satu faktor krusial yang tidak bisa diabaikan adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif berperan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan ancaman keamanan dan menjaga perusahaan dari serangan cyber yang semakin canggih. Salah satu paling umum adalah kampanye tentang bahayanya phishing, yang merupakan salah satu bentuk serangan cyber di mana pelaku berpura-pura menjadi entitas yang terpercaya untuk mencuri data sensitif seperti password, informasi pribadi, atau detail keuangan. Phishing seringkali dilakukan melalui email yang tampak resmi, namun berisi tautan atau lampiran berbahaya. Komunikasi yang buruk tentang ancaman ini dapat menyebabkan pengguna atau staf perusahaan dengan mudah terjebak oleh serangan tersebut. Nah, untuk meningkatkan kesadaran ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu bisa melakukan workshop kepada para staf. Kemudian yang kedua, memberikan peringatan melalui email secara terang-terangan yang berbunyi, jangan pernah membagikan password Anda atau waspadai email yang meminta informasi pribadi dan sebagainya. Selain itu, komunikasi yang baik juga menciptakan lingkungan yang terbuka, di mana staf merasa nyaman untuk melaporkan insiden tanpa takut disalahkan. Jika karyawan ragu atau takut dalam menyampaikan sebuah insiden, maka ini akan berpengaruh dalam jaringan perusahaan tersebut. Dengan kata lain, untuk menjaga keamanan cyber ini bukan hanya sekadar bergantung pada teknologi, tapi juga pada komunikasi yang kuat dan juga efektif. Melalui komunikasi yang baik, staf dan pengguna lebih siap dalam menghadapi ancaman, meminimalkan resiko, dan secara proaktif berkontribusi dalam keselamatan digital organisasi. Nah, gimana nih guys? Kita udah explore semua nih yang berkaitan dengan peran ilmu komunikasi dalam dunia teknologi dan komputer. Mulai dari pengembangannya, di mana tim-tim dan klien ini harus punya persepsi yang sama sehingga bisa mewujudkan hasil akhir yang sesuai dengan keinginan. Lalu kita juga bicara soal interface atau tampilan pengguna sebagai sarana komunikasi, sehingga user ini bisa tahu fungsi dari aplikasi atau website tersebut. Gak perlu bingung gimana sih cara gunainya. Selain itu, kita juga bicara soal data yang merupakan alat dari komunikasi juga nih. Jadi data yang mentah tadi diproses hingga bisa menghasilkan informasi yang kemudian bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Tanpa komunikasi yang efektif, bisa saja informasi dalam data-data ini menjadi hilang atau disalahartikan. Lalu ada yang gak kalah penting juga soal cyber security, yaitu keamanan cyber yang lagi marak-maraknya saat ini. Peran komunikasi di sini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya cyber security, sehingga staf-staf dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu akan lebih aware terhadap bahayanya kejahatan cyber. Dengan adanya komunikasi-komunikasi yang efektif tadi, itu bisa melindungi sebuah organisasi atau perusahaan dari adanya ancaman digital. Nah, dari contoh-contoh yang udah kita bahas tadi, kita bisa lihat bahwa komunikasi dan juga teknologi ini saling melengkapi satu sama lain. Tanpa adanya komunikasi, pengembangan teknologi ini mungkin enggak efektif. Juga tanpa adanya teknologi, komunikasi kita ini mungkin enggak seefektif sekarang, kayak aku ke kalian. Mungkin itu saja bahasan kita dalam video kali ini. Terima kasih udah nonton dan aku harap kalian dapat wawasan baru ya. Ayo kita belajar lebih dalam lagi tentang gimana komunikasi ini bisa mempengaruhi pengembangan teknologi sehingga teknologi ini bisa menjadi lebih canggih, aman, dan mudah digunakan. See you when I see you guys. Dadah!